Selamat pagi Bapak Saudara semua. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita. Saya ajak Bapak Saudara untuk kita berdoa bersama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan karena kami tahu bahwa hidup ini adalah anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Sebab itu kami rindu mendengar firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami, sehingga kehidupan kami dibawa untuk lebih dekat dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, sembunyikan kami di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus yang nampak dan dipermuliakan. Kuasa kegelapan roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami. Dengan hati mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi kembali saya sampaikan pada saudara semua. Saya ingin mengajak saudara semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Saya bacakan untuk saudara semua. Judul perikop adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Saya ingin menekankan perkataan Yesus, jawaban Yesus kepada pertanyaan Marta dalam ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini adalah sebuah perjalanan yang dilakukan Yesus dalam misinya, dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Dan dalam perjalanan ini, Yesus tiba di sebuah kampung yang bernama Betani, dekat dengan Yerusalem. Dan di kampung ini menurut Lukas tercatat 2 nama, tetapi sebenarnya mereka terdiri dari 3 bersaudara, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Dan dari 3 nama yang saya sebut, 2 orang ini yang tercatat di Alkitab, dan ada perbandingan dalam cerita ini. Ketika Marta, kakak yang tertua, mengundang Yesus untuk datang, maka satu di pikiran Marta, yaitu melayani mereka dengan baik. Yesus datang tidak sendiri, tetapi dengan murid-muridnya, berarti banyak orang. Dan karena banyak orang ini, Marta yang seorang diri dengan adiknya juga satu lagi, melayani Yesus. Tetapi pelayanan mereka berbeda. Maria duduk di bawah kaki Yesus, Marta sibuk sekali melayani. Dan karena dia seorang diri yang melayani secara meja, mempersiapkan makanan dan segalanya, maka dia kewalahan dengan orang yang banyak. Padahal dia punya niat untuk memberikan yang terbaik. Tetapi karena pelayanannya ini, maka dia merasa kelelahan. Dan pada puncaknya, dia berkata kepada Yesus yang adalah guru dan Tuhannya, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini adalah permintaan Marta kepada Yesus. Tetapi jawaban Yesus justru terbalik dengan apa yang diharapkan Marta. Yesus katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Rupanya dalam pelayanan Marta ada satu rasa yang Yesus lebih mengetahui, isi hati. Yesus lebih mengetahui kebutuhan Marta. Yesus lebih mengerti hatinya Marta.
Marta ingin melayani, tetapi Yesus tahu yang terbaik itu apa. Dan yang terbaik itu dipilih oleh Maria. Dia tahu Yesus datang, dan itu mungkin kali pertama Yesus datang, belum tentu Yesus mampir karena dia seorang guru dan hebat. Sebab itu Maria mengambil kesempatan untuk mendengarkan sebaik-baiknya perkataan Yesus. Tetapi Marta ingin menunjukkan dirinya supaya dia dihargai. Bukankah ketika kita berbuat kebaikan kepada seseorang, orang lebih menghargai perbuatan kita? Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tahu bahwa perkataan-perkataannya ini lebih penting daripada segala pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Sebab perkataan-perkataan Yesus itu, Petrus katakan, itu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan untuk duduk dekat dengan Yesus lebih penting dari segala kesibukan-kesibukan yang Marta lakukan, pelayanan yang Marta lakukan. Karena firman inilah yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Sebabnya Yesus berkata kepada Marta, "Marta, engkau khawatir." Dan khawatir ini Matius 6 katakan tidak menambahkan sehasta saja jalan hidupmu. Kekhawatiran ini bahkan Amsal katakan membungkukkan tulang. Sesuatu yang membuat kita bekerja, kemudian kita menjadi lelah dan kita menjadi khawatir, itu merusak kehidupan rohani seseorang. Sehingga orang itu lupa mana yang terbaik yang seharusnya diambil. Bahkan kekhawatiran pun dapat membunuh iman percaya. Mungkin terlihat baik, mungkin terlihat melayani. Tetapi justru yang timbul bukan damai sejahtera dan sukacita, yang timbul adalah kekhawatiran. Dan kata kekhawatiran memiliki arti salah satu adalah memusatkan perhatiannya terhadap sesuatu hal. Hal apa? Yaitu hal yang dikhawatirkan ini. Seorang yang khawatir akhirnya fokusnya kepada hal-hal yang dikhawatirkan. Seharusnya orang percaya memiliki fokus terhadap Tuhan dan kebenaran firman Tuhan dan apa yang dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang. Tetapi karena khawatir, maka dia melupakan Tuhan dan firman-Nya, dia fokus dan bekerja mengupayakan dengan kemampuannya, dengan kekhawatirannya kepada hal-hal yang ia khawatirkan. Sedangkan Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu hal-hal yang kita khawatirkan, baik pangan, baik papan, baik tubuh, baik hidup, itu akan ditambahkan kepadamu." Dan teguran Yesus ini adalah teguran yang manis. Dia katakan, "Marta, Marta." Dia tidak bilang, "Marta," tidak, tapi dia bilang, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu hal yang terbaik." Apa? Seperti Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan bagian ini tidak dapat diambil daripada sesuatu yang berfaedah baik hidup sekarang maupun hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah ada di tengah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang ada memberikan kekuatan dan selalu menyertai kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tetapi terkadang ada banyak hal yang kami khawatirkan yang membuat pikiran, pandangan kami tergeser dari firman-Mu dan kepada hal-hal yang kami khawatirkan. Ampuni kami Tuhan. Bapak itu kami bersyukur buat teguran manis yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kami. Marta, Marta, Engkau panggil nama kami satu persatu dan berkata, kembalilah kepada kebenaran firman. Tuhan, ajarlah kami mendengar dan melakukannya. Dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami. Kalau ada di antara mereka yang khawatir dan ragu, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Firman-Mu hadir memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka saat ini. Bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memelihara. Dan kami memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta